Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita belajar daring dan anak-anak tidak belajar di sekolah ya, semuanya belajar di rumah karena hari ini adalah hari vaksin untuk teman-temanmu yang vaksin tahap kedua. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 6 ya, tentang energi dan perubahannya. Subtema 4, penghematan energi pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini ada berapa materi? Ada 3 materi yang kita bahas ya, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung, luas persegi panjang dalam satuan tidak baku, dan memperoleh informasi. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran seni budaya dan prakarya. Teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, tentu anak-anak sudah pernah ya melakukan teknik lipat, potong, dan sambung dalam karya seni yang anak-anak lakukan ya. Nah, ada tugas di kelas 1 atau kelas 2 dulu, anak-anak pernah mendapatkan tugas untuk membuat karya seni teknik potong, lipat, dan sambung. Apa sih teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung? Nah, ini ya pengertiannya. Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dan membentuk benda kerajinan. Nah, tentu teknik potong itu kita memotong kertas yang sudah kita buatkan sketsa ya. Sketsa, contohnya kita mau membuat bunga, nah kita buatkan sketsanya dulu menggunakan pensil. Setelah sudah selesai digaris, maka kita potong ya sesuai dengan keinginan kita. Lalu teknik lipat. Teknik lipat dengan cara melipat sehingga membentuk sebuah kerajinan. Nah, ini kita tadi mau membuat bunga, maka kita lipat-lipat kertas karton atau kertas origami sesuai dengan keinginan kita. Kita mau membuat bunga atau membuat daun dan sebagainya, kita tinggal lipat bahan yang sudah dipotong ya. Nah, yang sudah kita buat sketsa lalu kita potong, kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Lalu dengan teknik sambung. Teknik sambung dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Nah, di sini ya anak-anak contohnya saat kita membuat kerajinan teknik sambung, tentu ada bahan yang kita potong ya anak-anak, kita potong bawahnya atau kita potong ujungnya, lalu kita sambung ya. Sambung contohnya di sini kita mau membuat apa? Membuat bunga atau membuat batang kayu. Nah, kita bisa menyambung yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini contohnya dalam bentuk tanaman. Nah, anak perhatikan ya. Dalam keterampilan kita juga bisa melakukan teknik sambung itu dengan menyambung daun atau ranting yang kecil ya, disambung di antara batang-batang ini seperti itu. Sekarang pelajaran matematika, luas persegi panjang dalam satuan tidak baku. Nah, panjang 5 batang korek api, lebar 3 batang korek api. Nah, keliling kita lihat ada 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah lagi 3 batang korek api. Nah, di sini kita lihat 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 karena ini ada 2 kali ya anak-anak.
Nah, 5-nya ada 2 kali, lalu kita ubah dalam bentuk perkalian. Lalu 2 kali 3, karena di sini 3-nya ada 2 kali ya. Nah, kita hitung 1, 2. Nah, 2 kali 3. Lalu sama dengan 10 tambah 6. 10 tambah 6. Nah, tentu 10 ini dapat dari mana anak-anak? 10 ini dapatnya dari 2 kali 5. Nah, tambah 6. 6-nya dari mana anak-anak? 6-nya didapat dari 2 kali 3. Nah, jadi 10 tambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Nah, kita dapat mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Nah, berikutnya kita mencari informasi yang ada dalam bacaan. Nah, yuk kita lihat bagaimana. Nah, di sini memperoleh informasi apa yang kita dahulukan. Nah, di sini informasi harus ada yang diperoleh ya, di bawah diperoleh. Lalu ke bawah ini apa saja? Nah, tentunya yang pertama itu sumber tertulis. Sumber tertulis itu ada dalam buku atau teks informasi tersebut. Lalu sumber lisannya, siapa sih yang membuat bacaan tersebut? Nah, siapa? Lalu sumber visual. Nah, sumber visual tentang gambar-gambar seperti itu. Nah, untuk memperoleh informasi dari sumber visual bisa didapatkan melalui gambar seperti poster atau slogan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa membuka buku paketmu. Buku paket tema 6 ya, halaman 159. 159 itu sama 160. 159 sama halaman 160 ada 4 soal matematika di situ. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku tugasnya ya, jangan dicoret buku paketnya lalu kumpulkan di Google Classroom. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.